Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar menggunakan video pembelajaran yang sudah Ustazah buat untuk mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan materinya perubahan iklim global. Silahkan disimak baik-baik videonya, dan jika ada hal-hal yang penting silahkan dicatat di buku catatan masing-masing untuk mempermudah kalian belajar di rumah. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa kita sadari, berbagai aktivitas manusia di seluruh dunia yang mengganggu keseimbangan alam telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara global. Semakin tinggi tekanan terhadap keseimbangan lingkungan hidup, maka semakin cepat pula perubahan itu terjadi. Dalam 10 tahun terakhir, tepatnya tahun 2010 hingga tahun 2019, suhu bumi mengalami peningkatan menjadi lebih panas. Organisasi Meteorologi Dunia menyatakan 2016 merupakan tahun terpanas dalam sejarah. Karena hasil penelitian dari NASA dan NOAA menunjukkan bahwa rata-rata suhu global pada tahun 2016 adalah 1,0 derajat Celcius. Itu merupakan suhu yang lebih hangat dibandingkan pada pertengahan abad ke-20, dan hal tersebut mengakibatkan perubahan iklim pada bumi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa aktivitas manusia merupakan salah satu penyebab terjadinya gejala perubahan iklim. Hal tersebut mengakibatkan cuaca ekstrim pada musim penghujan dan musim kemarau. Penyebab dari itu semua diantaranya adalah yang pertama, polusi asap kendaraan dan pabrik yang memberikan dampak peningkatan CO2 terhadap bumi. Yang kedua, pembuangan sampah yang semakin meningkat membuat pembusukan sampah mengandung banyak gas metan. Yang ketiga, pertanian dan peternakan, yakni saat petani menambah pupuk penyubur nitrogen ke dalam tanah. Sebagian nitrogen tersebut berubah menjadi nitrooksida. Dan yang terakhir adalah gas CFC yang dihasilkan oleh freon kulkas sehingga menciptakan kondisi efek rumah kaca semakin memburuk. Upaya yang harus kita lakukan adalah menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air, melakukan kegiatan penghijauan, efektivitas penggunaan kendaraan, dan juga penggunaan peralatan rumah tangga yang ramah lingkungan. Terima kasih. Ayo kita jaga bumi bersama-sama. Tanda-tanda perubahan iklim antara lain, yang pertama terjadinya pemanasan global, yaitu naiknya temperatur rata-rata permukaan bumi. Kira-kira kegiatan sehari-hari apa yang kita lakukan yang menyebabkan pemanasan global? Yang kedua adalah naiknya suhu permukaan air laut. Ketiga, menyusutnya lapisan es yang berada di kutub utara dan kutub selatan bumi. Perhatikan gambar beruang kutub di samping. Nah, ketika es di kutub mencair, maka otomatis beruang kutub tersebut akan kehilangan habitat untuk tinggal. Apakah ini berdampak positif atau negatif? Penyebab terjadinya perubahan iklim. Yang pertama, meningkatnya emisi gas-gas rumah kaca. Matahari mengeluarkan panas yang dipancarkan ke bumi. Nah, panas itu tidak mungkin semuanya diserap oleh bumi. Jadi, sebagian pasti akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, akibat dari emisi kendaraan bermotor, asap-asap pabrik, maka atmosfer itu akan tertutup oleh gas-gas berbahaya. Sehingga perhatikan pada gambar pada nomor pertama. Panas matahari yang dipancarkan itu sebagian diserap oleh bumi.
Kemudian panas matahari sebagian lagi akan dipantulkan oleh atmosfer, kembali ke atmosfer. Tapi karena di atmosfer itu sudah tertutup oleh asap berbahaya, maka pancarannya tidak bisa kembali lagi ke atas. Maka dia otomatis dipantulkan lagi ke bumi. Sehingga panas yang seharusnya bisa dikurangi oleh bumi dengan dipantulkan akan kembali lagi ke bumi karena atmosfernya kan sudah tertutup. Sehingga bumi akan semakin panas. Penyebab yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon di atmosfer bumi berfungsi menahan sinar matahari, terutama sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, penyebab penipisan lapisan ozon ini yang pertama adalah penggunaan kendaraan yang terlalu banyak, penggundulan hutan, banyaknya asap pabrik, penggunaan AC dan hair dryer secara besar-besaran, bahan-bahan rumah tangga yang mengandung zat berbahaya, serta penggunaan pestisida yang berlebihan. Penyebab yang ketiga adalah berkurangnya luas hutan. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah gambar Pulau Kalimantan yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia, yaitu penghasil oksigen terbesar untuk dunia. Warna hijau menunjukkan jumlah hutan yang ada di Kalimantan. Pada tahun 1950, Pulau Kalimantan memiliki hampir tertutup seluruhnya oleh hutan. Nah, di tahun 2020, jumlah hutan yang ada di Kalimantan berkurang hampir 50%. Nah, ini menunjukkan bahwa berkurangnya luas hutan di Indonesia sudah memasuki masa-masa yang mengkhawatirkan. Nah, apa saja dampak dari perubahan iklim global ini? Yang pertama, kenaikan suhu rata-rata sebesar 0,76 derajat Celcius antara periode 1850 sampai 2005. Kedua, 11 dari 12 tahun terakhir, periode 1995 sampai 2006, merupakan tahun-tahun dengan rata-rata suhu terpanas di bumi. 3. Kenaikan permukaan air laut global rata-rata sebesar 1,8 mm per tahun antara periode 1961 sampai 2003, serta kekeringan yang makin agresif dan meluas pada wilayah yang lebih luas dimulai sejak tahun 1970-an. Nah, setelah selesai menyaksikan video tadi, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, tulislah upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk lingkungan dalam menangani perubahan iklim global. Yang kedua, mengapa perubahan iklim global dapat mengancam kelangsungan hidup manusia? Silakan tulis jawaban kalian pada buku harian kalian, kemudian difoto dan dikirimkan ke link yang biasanya Ustadzah sudah share di grup. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan baru bagi kita semua. Nah, jangan lupa untuk like, share, dan komen, serta subscribe channel SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Tulungagung agar menjadi syiar kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.